Ya, buruh bereaksi keras terhadap kenaikan harga BBM dengan turun ke jalan. Apa saja tuntutan buruh atas kenaikan harga BBM ini? Kami tanyakan kepada Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat. Selamat malam, Mbak Mirah. Selamat malam, Mbak Eva. Ya, Mbak Mirah, hari ini sudah ada sejumlah elemen yang turun ke jalan memprotes kenaikan harga BBM, baik itu dari mahasiswa maupun juga sejumlah elemen buruh. Bagaimana rencana unjuk rasa yang akan dilakukan buruh besok? Baik, kami sudah ada banyak undangan ya dari berbagai elemen, baik itu mahasiswa dan juga kawan-kawan elemen yang lain, berupa buruh ojol dan juga kawan-kawan buruh di lintas aliansi yang lain. Dari Senin, Selasa, dan Rabu. Tapi kami dari Konfederasi dan Aspek Indonesia sendiri akan melaksanakan aksi secara besar-besaran dan bersama-sama pada tanggal 6 September tahun 2022 di depan gedung DPR RI, Mbak Eva. Oke, rencananya akan ke gedung DPR RI saja atau ada lokasi-lokasi lain yang dituju? Di gedung DPR RI apakah ada keinginan mungkin untuk menemui anggota dewan atau bagaimana, Mbak Mirah? Untuk sementara ini belum ada keinginan untuk menemui anggota dewan. Tetapi kami juga sudah melayangkan surat secara resmi juga kepada 9 partai politik yang ada di parlemen, yang ada di DPR RI, untuk meminta kepada kawan-kawan pimpinan partai politik tersebut menentang, menolak keras atas kenaikan harga BBM yang baru saja dilakukan oleh pemerintah. Jadi baru kita demo di depan gedung DPR RI. Oke, tapi faktanya kemudian harga BBM tetap dinaikkan oleh pemerintah begitu ya, Mbak Mirah? Ya, itulah kami sangat menyesalkan ya dan kecewa, sangat kecewa terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan menaikkan harga BBM yang bersubsidi. Tentu ini di situasi yang sangat-sangat sulit bagi kami para pekerja buruh, dan saya yakin semua rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil saat ini sedang merasakan betapa sulitnya ekonomi mereka. Belum lagi kita selesai pandemi COVID di tahun 2020-2021 dan kami baru recovery ya di 2022 ini, tetapi kenyataannya pemerintah menaikkan harga BBM yang bersubsidi yaitu Pertalite dan juga solar. Dan ini sangat-sangat menyakiti hati rakyat kalau menurut saya, menyakiti hati rakyat, karena betapa tidak seharusnya pemerintah lebih punya hati nurani gitu ya, melihat secara nyata dan fakta di lapangan bahwa kondisi rakyat saat ini sedang sangat-sangat sulit. Kami dihantam oleh PHK massal di mana-mana, kami dihadapkan dengan upah murah dan upah yang sangat turun gitu ya, dan kami dihadapkan dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Sebelum ada kenaikan harga BBM itu harga sudah naik tinggi semua gitu. Dan juga kami dihadapkan dengan kawan-kawan yang baru lulus, kemudian sangat sulit mendapatkan pekerjaan karena memang lapangan pekerjaan sangat-sangat minim di Indonesia. Oke, itu kemudian poin-poin utama yang akan disuarakan dalam aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM besok begitu ya, Mbak Mirah ya. Sebetulnya gambarannya apa yang kemudian dikhawatirkan kalangan buruh dengan kenaikan harga BBM ini ke depannya? Tadi kan Mbak Mirah mengatakan kondisi saat ini sudah sulit, kemudian nanti ada harga BBM sudah dinaikkan. Apa kekhawatiran buruh sendiri? Makin tambah lagi orang miskin dan makin lagi banyak lagi orang-orang kawan-kawan pekerja buruh yang akan banyak ter-PHK karena itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang tadi dihadapkan sudah banyak PHK massal, kemudian sudah sangat sulit mencari lapangan pekerjaan. Kemudian mereka juga sudah daya beli mereka sangat-sangat rendah karena memang harga bahan kebutuhan pokoknya tinggi, tapi upah mereka juga malah turun. Upah rata-rata di tahun 2022 ini dinaikkan 1,09% rata-rata nasional, tapi ternyata rata-rata kenaikan BBM-nya kemarin dinaikkan itu sekitaran 31%. Artinya turun nih upah. Yang kami khawatirkan adalah satu, menambah angka kemiskinan, pasti menambah angka kemiskinan di Republik ini, di negara ini gitu ya. Dan yang kedua, sungguh banyak sekali kawan-kawan yang nanti kawan-kawan kami juga punya usaha-usaha yang sudah di PHK gitu ya, kemudian dia membuka usaha kecil-kecilan,
ini bakalan juga hancur, bakalan juga akan tutup gitu ya, karena memang tidak ada lagi yang membeli gitu ya, karena memang tadi ada kenaikan harga barang kebutuhan, harga BBM tersebut gitu. Dan sesungguhnya pemerintah banyak cara Mbak Eva, banyak cara, banyak strategi yang harus dilakukan, bukan langsung menyasar ya, langsung menyasar rakyat kecil gitu. Naif sekali ya, banyak cara yang harus dilakukan, tetapi kenapa rakyat kecil menjadi sasaran gitu lah, karena tadi tidak becus ya, tidak becus dan tidak pandainya para pengelola negeri ini dalam mengelola bangsa ini. Oke, Mbak Mira, tapi kemudian alasan pemerintah menaikkan harga salah satunya karena subsidi yang dianggap tidak tepat sasaran. Karena ada sasaran atau subsidi BBM yang kemudian dinikmati masyarakat yang seharusnya tidak menerima subsidi. Apakah alasan itu tidak bisa diterima? Kan itu kan selalu jualan mereka gitu ya. Faktanya Mbak Eva, ginilah, mobil-mobil mewah itu, dia kalau diisi Pertalite BBM yang bersubsidi itu, dia akan merusak mesinnya gitu lah, akan merusak mesinnya. Jadi kan dikatakan bahwasannya ini orang-orang kaya yang menyalahgunakan, ya tidak tepat sasaran gitu. Nggak ada itu. Faktanya di lapangan 90% yang menggunakan subsidi, BBM subsidi itu adalah orang-orang kecil, rakyat kecil, pekerja, buruh, tukang ojek online gitu ya, nelayan dan sebagai supir-supir gitu. Tetapi orang-orang kaya itu dia kalau menggunakan BBM yang tadi bersubsidi, mobilnya saja nggak mau nerima gitu loh, dia merusak mesin gitu. Artinya kan alasan yang selalu dicari-cari dan alasan yang tidak berdasar juga gitu ya. Dan yang kedua gini Mbak Eva, seharusnya kan ini kan harga BBM dunia ini kan turun gitu ya. Kenapa kita malah dinaikkan, lucu gitu ya. Dan konyolnya lagi ada salah satu SPBU swasta yang masih harganya masih rendah dibandingkan dengan Pertalite yang sekarang sudah dinaikkan, kemudian di quote and quote ya, kemudian diperintahkan oleh Kementerian ESDM untuk disamakan harganya. Ini kan jahat kalau menurut saya, sangat-sangat jahat gitu ya. Dan pertanyaan besar kami sesungguhnya, amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 adalah negara wajib mensejahterakan rakyatnya tanpa kecuali gitu loh. Nah kalau kayak gini ketika menghilangkan subsidi artinya ciri-ciri negara yang nggak peduli terhadap rakyatnya adalah menghilangkan subsidi untuk rakyatnya. Itu ciri-ciri negara yang nggak peduli. Artinya pertanyaan besar kami, kemana arah negara ini sebenarnya? Kemana arah tujuan negara ini, ke pro terhadap rakyat atau tidak? Itu pertanyaan besar kami kalau saat ini pemerintah begitu sangat-sangat tega menaikkan harga BBM yang bersubsidi. Menghilangkan subsidi ini karena rencana pemerintah akan menyalurkannya dalam bentuk bantuan sosial begitu. Ada 3 bentuk, bansos, kemudian BLT, bansos upah dan juga bansos Pemda. Apakah ini bansos ini tidak bisa menjadi kompensasi akan kenaikan harga BBM? Mbak Eva dan juga seluruh pemirsa CNN Indonesia dimanapun berada, BLT, saya ngambil satu contoh saja, bantuan subsidi upah yang sekarangnya sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah. BSU, bantuan subsidi upah itu diberikan kepada pekerja buruh yang upahnya di bawah 3,5 juta. Perlu saya informasikan bahwa bukan hanya pekerja buruh yang upahnya 3,5 juta saja yang berdampak gara-gara kenaikan harga BBM ini, tetapi semua upah yang 4 juta, 5 juta itu terdampak gitu loh. Yang kedua, di upah pekerja 3,5 juta itu nanti pemerintah ngambil datanya dari BPJS Ketenagakerjaan. Persoalannya sekitaran Jabodetabek itu untuk upah 3,5 juta itu sudah tidak ada, sangat minim. Kalaupun ada, pengusahanya itu nggak mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Ujung-ujungnya nanti yang mendapatkan BSU juga siapa, nggak transparan gitu ya. Jadi tidak sebanding ya. Dan yang paling penting adalah di sini saya garis bawahi, pemberian BSU itu hanya satu kali. Sedangkan dampaknya itu kan sampai pemerintah sampai kapan nih kemungkinan akan dinaikkan lagi sampai pemerintah menghilangkan betul-betul subsidi untuk rakyat kecil. Artinya sangat-sangat naif gitu ya, sangat tidak seimbang dan tidak efektif, tidak efisien regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan bansos, BSU dan BLT.
Dan saya perlu garisbawahi lagi gitu ya, bagi kami anggota kami nggak ada yang upahnya 3,5 juta, artinya itu rata-rata 4 jutaan. Artinya kami nggak bakalan dapet tuh yang namanya BSU dan juga bansos. Yang udah juga pekerja juga nggak ada bansos, Mbak, nggak ada BLT juga gitu. Dan data itu kan ditarik dari kawan-kawan tingkat RT kemudian juga kelurahan. Oke, jadi buruh pesimis begitu ya bahwa bantuan-bantuan sosial ini bisa kemudian membantu kondisi perekonomian buruh yang kemudian terdampak akibat kenaikan harga BBM. Saya katakan, saya tegaskan di sini tidak akan pernah membantu bantuan-bantuan itu karena cuma sekali dikasih sekali selesai. Tetapi kan dampak mereka pemerintah menaikkan kenaikan harga BBM itu kan akan terus panjang gitu loh. Kan panjang sekali dan dampaknya juga kan akan terus bergulir seperti efek domino gitu. Nah artinya saya tegaskan sekali lagi ini tidak akan pernah membantu. Dari sisi data mereka juga kami juga tidak akan terangkut juga ya. Yang kedua dari sisi jumlah ya, dari jumlah yang diberikan juga sangat-sangat kecil jauh. Dan saya juga menyoroti ya, mengkritisi juga, masa sih Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sudah menyampaikan ada surplus loh 100 triliun lebih. Ketika ini ada surplus di APBN kita, tapi kok kenapa dinaikin? Ini pertanyaan besar lagi, banyak pertanyaan besar dari kami selaku rakyat, pekerja buruh ya kepada pemerintah. Kenapa melakukan ini? Kenapa tega? Kenapa jahat sekali kepada rakyat kecil? Itu Mbak Eva. Oke, Mbak Mira, terakhir kalau begitu target untuk aksi unjuk rasa besok apa nih? Satu, kami minta kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM yang sudah ditetapkan. Pertanyaannya dari kawan-kawan, emang bisa? Bisa. Mereka punya kewenangan kok, gitu loh. Mereka punya kekuasaan. Mereka yang bisa memutihkan, membirukan, menghitamkan segala sesuatu bisa, sangat-sangat bisa, gitu ya. Yang kedua, banyak cara selain bukan menaikkan harga BBM. Satu, agar semua fasilitas para pejabat negara yang ada di yudikatif, legislatif, eksekutif, itu tolong dihilangkan dong. Mereka tuh gratis Mbak Eva, gratis. Baik mereka dan juga keluarganya itu tolong dihilangkan. Harus bayar juga berapa ribuan triliun ya APBN negara kita untuk subsidi mereka orang-orang kaya itu, pejabat-pejabat itu. Yang kedua, tegakkan secara tegas hukum kita tentang para koruptor. Miskinkan para koruptor, ambil dong kekayaan para koruptor itu dan buat sanksi efek jerah yang luar biasa buat para koruptor. Yang ketiga, hilangkan lembaga-lembaga yang tidak efektif, yang tidak ada pekerjaannya, tidak ada jobnya. Ada orang-orangnya, mahal sekali mereka digaji oleh uang rakyat melalui pajak rakyat, tetapi jobnya, pekerjaan mereka nggak ada. Jadi hilangkan itu. Yang terakhir adalah kembali lagi Mbak Eva, pengelola pemimpin negeri ini jalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45, yaitu kewajiban pemerintah, kewajiban negara mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Dan tidak boleh itu dibebankan kepada rakyat. Beban negara itu dibebankan kepada rakyat. Dan negara nggak boleh mengeluh. Baiklah, kita akan lihat sama-sama bagaimana jalannya aksi unjuk rasa yang akan dilakukan buruh besok. Ibu Mira, terima kasih. Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam. Terima kasih Mbak Eva, terima kasih.